Bu makan sedang ya. Isi dulu ya. Untuk kota Benteng dengan jalan itu jam 13 ya. Sebelumnya berarti ada kematerian dari Pak AS itu ya, Pak AS mantan ada sudah ada 5 tahun. Saya agak maju ke jam 11. Bagus semuanya. Hari ini itu tadi saya bersama Pak AS itu jadwal pembahasan dari kematerian di berupa gerak ya. Yang notabene berarti ini sebagai diseminasi dan sosialisasi bagaimana Bapak semua, Ibu semua bisa saling berkolaborasi, mentransformasikan dan mentransformasi pengetahuan dan nilai-nilai sehingga menjadi diri kita, menjadi karakter kita dan sehingga menjadi budaya kerja di sekolah kita dalam rangka memberikan profil belajar Pancasila. Baik, permasalahannya. Ya, walaupun jadi kita coba untuk simulasi bagaimana model pembelajaran yang menggunakan IT dengan model pembelajaran apa. Ini bermain rasa, biar kita juga mereka. Kita coba untuk menghanyutkan perasaan kita, menghanyutkan emosi kita. Mengajarkan berbeda kita bahwa kalau tidak mau hidup dengan penerapan yang pada hari ini, maka Bapak Ibu dipaksa untuk bisa dan terbiasa menggunakan model pembelajaran yang berbasis karena praktek itu bakal menggusur mindset kita sebelumnya, di mana poin pembelajarannya ada 3. Satu, IKN itu berpusat kepada murid, bukan berpusat pada guru. Jadi yang banyak berbicara itu bukan IKN. Kita memfasilitasi, menjadi fasilitator bagaimana mengajak mereka tumbuh percaya diri dan berkembang untuk meraih cita dan harapan masa depan mereka dengan menggunakan potensi yang dimiliki. Sinyalnya begitu kalau banyak pengguna. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk mengajak Bapak Ibu berkenalan dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk buku yang biasa, testimoni dulu. Ada yang pernah membayangkan kalau kita mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu, bayangan seperti apa sih? Bapak? Diferensiasi. Perbedaan. Dari kata-kata tahu beda. Jadi kita memandang peserta didik itu sebagai manusia yang punya keanekaragaman. Apa yang beraneka-ragam? Keyakinan, karakter, kultur, cara pandang. Hal ini tidak bisa didekati dengan satu pendekatan. Hal ini tidak bisa kita untuk melakukan satu pendekatan model pembelajaran. Makanya muncullah itu yang menjadi latar belakang timbulnya kita model pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya, sebulan yang lalu, Bapak Ibu sudah mengantongi satu jiwa ini. Bapak Ibu sudah mengantongi tadi apa yang
Ya. Jadi kegiatan kemarin berpraktik mail itu sengaja ketika maksa digeser ke belum kuat. Coba Bapak Ibu serangkir karakteristik Bapak Ibu. Lewat diri kosong 8. Air aduh jangan cari seperti air moli yang dalam. Kenapa? Nggak bisa cukup dalam, sedalam samudra. Nulisnya alatin. Itu dari ambil yang sini gerakannya. Terus yang sudah silakan kaitkan di depan kok. Kakinya gerak. Jadi sarangnya bisa terjadi disebut dengan bagaimana implementasi dari pertanyaan itu. Nah setelah itu ditemukan, maka laksanakanlah rancangan langkah pembelajaran Bapak Ibu yang sudah ada di kotak-kotaknya. Mana diferensiasi kontennya, mana diferensiasi kegiatan intinya prosesnya. Kegiatan itu dari membaca doa, pemberian konsistensi, motivasi, lalu ekspektasi, memberikan kira-kira. Jadi sudah ada, tidak berubah perangkat ajaran yang cuma bijian. Terakhir Bu, diferensiasi produk. Setiap objek wajib punya produk belajar. Produk belajar KKN. Anak bisa berdaya nalar kritis dengan menstimulus video pelanggaran HAM tadi. Anak kritis. Kenapa pelakunya tidak ditangkap? Kemudian itu aktivis HAM. Bisa makan bapaknya ibu. Tapi ke mahasiswa tidak paku meninggal 99. Gimana? Di pesawat minum apa? Minum jus yang dikasih alasan. Meninggalnya pesawat dari Jakarta, dari Sultan transit Lincang Singapura masih normal, tidak menunjukkan sakit apa-apa. Ada jus, ada makanan itu. Kemudian berangkat lagi pesawat ke Denpasar. Di atas di atas Bangladesh dia sudah mulai keluar masuk resek. Dikasih dokter, dikasih obat. Perjalanan di Sri Lanka hanya 5 menit itu sudah tidak berpraktis. Nyampe ke Bandara Denpasar, diotopsi, hasilnya menunjukkan seluruh aliran darah itu sudah tercemar arsen. Gambilnya jus senasanya sampai ramai pelakunya tidak tertangkap, sama padahal sebuah negara dengan perangkat yang jelas, pada pengadilan yang jelas, aparat penegak hukum yang jelas, tidak bisa sampai hari ini hanya menangkap pilot saja. Polikarpus ditahan 2 tahun bebas selesai. Itu ditemukan rejim Pasca berganti 4 tahun. Sok silahkan ditemukan. Kritisi apa yang terjadi di negara ini. Itu problem yang kita bisa problem. Begitu Bu ya. Jadi balik lagi ini sekedar tambal sulam. Tambal sulam perangkat yang ada, vitamin dinamika produk yang mana, prosesnya apa, manteknya gimana. Itulah pembelajaran implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini Bu, yang saya maksud yang tadi ungkapan kesiapan belajar. Bapak Ibu, kesiapan. Kalau murid kesiapan belajar, kalau guru kesiapan mengajar. Ibu siap-siap mengajar kalau perangkatnya jelas. Anda lebat kelas sama seperangkat kamu, Ibu nanya lebat di kelas. Perangkatnya diimplementasikan. Sebut kesiapan mengajar. Anak hadir di kelas, mengikuti proses pembelajaran, hanya dalam proses kegiatan itu sampai keluar problemnya siap belajar. Problemnya saya sesuai dengan materi. Misalnya penilaian diferensi, penilaian produk sesuai dengan penilaian
Kayaknya belajar anaknya buat audio, bikin tuh MP3, dia bicara, video konten, oh ini tuh benar ya buat audio, tanpa apa? Karena ada yang gitu, kalau sudah bukannya di layar langsung lipat gitu. Udah ya MP3 tanpa wajah, suara aja. Itu penilaian dari reporter yang punya ikut belajar yang sudah tahu tapi tahu di video wah langsung jauh, tapi dari video langsung grogi jangan tapi kalau justru anak-anak yang kalau ngomong tanpa video tanpa wajah ucapan itu yang resau, namun ada video langsung kayak jadi rumah sama artis, itu berarti harus bikin video ngomongin terlihat, nextnya itu video edukasi. Bagaimana dia buat ini? Kinestetik, jangan pakai digital. Boleh keluar pakai laptop. Bikin makalah. Temanya sama. Di senior terapi sesuai dengan tingkat gaya mengajar kamu. Kalau itu semua terpenuhi muncul di zaman belajar. Belajar punya produk sesuai dengan instruksi. Minat terhadap kita murid diikat oleh dua hal. Minat terhadap gurunya, minat terhadap pelajaran. Yang bagus minat dua-duanya. Terus kalau satu diminati alhamdulillah. Yang paling sama dua anak itu diminati. Kalau orang tersebut, pelajaran lagi terasa. Nama guru 2 jam saya 2 tahun. Sama Afif pengalaman. Makanya harus salah satu bisa. Katanya profil belajar tadi. 3 tipe gaya belajar. Bapak ada narasi Mas. Oh, siapa? Kenapa? Dia sudah melewati ya. Nah, ini ATM nih. Ini di kelas TKP gambarnya sarua. Ini di lampah rumah. Ini lagi kunjungan rumah. Kan jadi sanes ini kok. Geleng kaki, di atas pari. Lanjut. Atas kok. Untuk material gampang. Di Jawa itu ada protokol digital. Bapak Ibu punya semangat untuk mengatanya, nanti saya kasih link ini. Kalau perlu dulu bahan baca, video belajar. Ini semuanya berguna untuk Bapak Ibu dalam melakukan supply dari saya. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk produk nanti akan diunjukkan, diberikan supaya kepada bukti fisik, bukti yang bukti karya. Ibu punya produk belajar yang layak atau apa? RP yang layak, video praktek pembelajaran yang layak sih, bukti karya. Ada yang bagus semua. Jadi memang itu wadah guru-guru yang kreatif yang mensuplai. Jadi produk-produk kayak apa? Modulnya banyak. Kalau kamu tidak menyumbang ya, itu anehnya. Kamu pegang kan untuk nyumbang apa ya? Jadi kaya dipegang gitu. Makanya budaya kan punya produk aja video. Atas kok segitu gampang dan alhamdulillah sudah memiliki komplain. Mohon maaf, ini ceritanya hanya sedikit saja. Menunggu jam makan siang. Boleh pakai darah soalnya. Tanya tapi Pak Ida boleh ya. Anu saburo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebatas diskusi terkait dengan pembelajaran literatur, di mana pembelajaran literatur tadi dikatakan
lapangannya bahwa kita itu harus memenuhi 3 jenis pembelajaran anak yang diantaranya audio, visual, serta audio visual. Nah, apakah nanti pada proses pembelajaran nanti JIBE tetap walaupun ayana dina RPP misalkan aya audio visual itu teh diterangkan ke anak barengan kemudian otomatis galeri apakah memang harus berbeda-beda?